Halo Indonesia, dimanapun Anda berada, salam damai, salam persatuan Indonesia. Semakin kuat, semakin jaya, dan semakin maju, serta sejahtera. Satu kuncinya harus tebarkan cinta kasih, sebarkan cinta damai. Persatuan Indonesia harus terwujud. Ini yang dicita-citakan seluruh orang Indonesia sebenarnya. Cuman masalahnya Indonesia ini belum sadar kali ya. Nah, topik kali ini saya ingin membahas keragaman perbedaan di bangsa Indonesia ini yang masih menjadi sebuah perbincangan, bahkan menjadi suatu perdebatan. Baik, saksikan terus, jangan skip video saya ini, dan jangan lupa like, komen, subscribe itu gratis ya, orang Indonesia suka yang gratis. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Buat sahabat semuanya, semoga diberikan kelimpahan rezeki, keberkahan, kesehatan yang paripurna sekeluarga, serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya, saya seperti ini saja ya, gayanya gaya santai. Ini saya ingin membicarakan sebuah unek-unek saja yang ada di dalam pikiran saya. Ya, saya keluarkan saja di dalam sebuah YouTube saya ini, ya barangkali bermanfaat ya. Itu yang saya harapkan. Dan saya memang ya bukan ahli sejarah atau ahli ilmu ya. Ini hanya sebuah unek-unek menurut sebuah pemikiran saya ya. Baik, saya akan mencobanya, mengedukasi atau memberikan informasi pengetahuan orang Indonesia ini. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam diri kita ini, kita semua orang Indonesia. Orang Indonesia ini sebenarnya bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat beradab. Bahkan dibilang UNESCO saja mengakui Indonesia ini adalah sebuah lingkaran, sebuah peradaban. Banyak situs-situs peninggalan-peninggalan zaman terdahulu ya, belum tuntas ya, tapi sudah ada gambar-gambaran di dalam benak kita ya, orang Indonesia yang sudah melihat, menonton. Iya, berarti bangsa kita itu sangat tua dan sangat beradab dan sangat modern sebenarnya. Tidak seperti yang kalian duga semuanya. Orang-orang modern ini seolah-olah nih, orang modern, orang-orang terdahulu di tanah Jawa ini, Indonesia ini tidak modern. Anggapan itu saya kira salah ya. Justru orang-orang terdahulu juga sudah modern. Nah, kembali ke itu sekilas peradabannya di tanah Jawa, untuk mengembalikan memori orang Jawa yang sesungguhnya ini, khususnya Indonesia. Jadi orang Jawa itu meliputi seluruh Indonesia, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gaya saya santai ya, begini aja lah ya, apa adanya, biar yang penting bisa mengeluarkan unek-unek cerita ya. Baik, di Indonesia ini banyak keragaman, banyak perbedaan yang selalu menjadi sebuah perdebatan, bahkan menjadi pemicu, pemancing keributan karena beda. Padahal di tempat kita ini, kita sadari dan kita pahami, bangsa Indonesia itu menurut orang Jawa itu, orang Jawa kuno itu tua. Makanya apapun diterima di sini karena yang tua, yang muda-muda ya diterima. Ajaran apapun, keyakinan apapun datang dari seluruh penjuru dunia manapun, makanya bersatu di sini jadi Indonesia.
maka dirumuskan oleh seorang penguasa, founding father ya. Oh, kayaknya ngomongnya udah kayak orang. Nah, udah kita pakai bahasa kita aja, orang kecil. Penguasa-penguasa, orang-orang terhebatnya, tokoh-tokoh nasional zaman terdahulu ya, sesepuh leluhur gitu, leluhur kita itu merumuskan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah filosofi, dan di situ ada sila-silanya. Nah, supaya menjadi perilaku dan karakter orang Indonesia itu sendiri. Karena orang Indonesia itu tua, leluhur kita tua. Apapun diterima di sini dengan baik, dengan ramah, dengan santun, dengan bijak tentunya ya. Nah, orang yang santun dan bijak itu sudah tidak diragukan, bahkan dipastikan bahwasannya sangat luas, ilmunya tinggi. Itulah orang Jawa ya, meliputi Jawa tuh dari timur sampai ke barat ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, disitulah kenapa Jawa, karena Jawa itu sebagai pusat peradaban. Nah, cuma masalahnya kenapa masih ada hal-hal yang menjadi suatu perdebatan di Indonesia ini, khususnya ini masalahnya di lingkup keyakinan ya. Di wilayah keyakinan ini masalah keyakinan beragama, cuman beda sebutan, beda nama saja. Ini ribut. Orang A merasa paling benar, B merasa paling benar, C merasa paling benar. Ya ini ribut. Seolah-olah ini ribut kebenaran. Kalau sudah benar ngapain diributi? Bukankah Indonesia sudah dirumuskan oleh para leluhur kita Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pusat sentral semua atau terminal besar semua orang berkeyakinan, atau lebih tepatnya rumah besar orang beragama. Indonesia sangat menerima semua agama, diterima di sini. Cuma masalahnya kok masih banyak perdebatan, perbedaan menjadi permusuhan. Ini adalah hal yang memang kurang mendalami, memahami keyakinan itu sendiri. Kita tahu persis keyakinan itu, agama itu hanya sebuah metode sebenarnya, metode atau casing, strategi, cara mengajari manusia menuntun jalan kebaikan, yaitu sinar ya, sinar terang ajaran dari Tuhan lewat utusan-utusan para rasul atau para nabi. Semua itu seperti itu. Dalam istilah bahasa kita ini samawi. Samawi kan ajaran dari langit. Begitu turun ke ke manusia yang dia dilantik oleh Tuhan untuk menjadi rasul, itu rasulnya orang mana? Nah, kalau di Arab ya, nah orang itu yang akan menentukan agama. Ini menjadi ardi, agama ardi. Jadi turun di buminya blok mana ya, akhirnya itulah akan menentukan agama, yaitu metode, nanti disesuaikan dengan tradisi dan budayanya. Jadi agama memang benar, agama itu dalam bahasa, agama itu ya, orang ada yang bilang buatan manusia, iya memang buatan manusia itu, tapi dia orang yang mengerti dan memahami, kan memang harus dibuat seperti ini, dikemas dalam bentuk agama, tapi isinya, ujungnya itu sebenarnya sama, keselamatan, semuanya keselamatan. Bicara Buddha mengajarkan kepada Dharma, Hindu juga sama untuk keselamatan. Keselamatan dalam skala mikrokosmos dan makrokosmos. Di dunia ini ada cara, agama itu hanya sebuah metode sebenarnya untuk mengarahkan manusia itu lebih baik supaya beradab.
Dan lebih yang tidak diketahui ini, mungkin agama ini metode untuk menuntun jalan kita sebagai manusia yang punya kemanusiaan. Itulah Indonesia sudah tepat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila ini sebagai kalau bilang saripatinya semua agama, karena agama tujuannya untuk ke situ semua sebenarnya, untuk membuat sebuah kebaikan, keselamatan. Dibilang itu surga ya, surga. Bagaimana kalau tidak manusiawi? Bagaimana kalau tidak beradab? Bagaimana kalau tidak berketuhanan? Itu masalahnya. Nah, di sini sudah clear sebenarnya. Cuma masalahnya kenapa ini ada yang aneh? Karena orang Jawa sudah lupa akan jati dirinya. Pesan orang tua terdahulu di Jawa, di kampung, saya pernah ingat. Engko ono zaman era ero, wong Londo garis separo, wong Jawa garis sejodo, plonga-plongo kaya kebo, orang duwe bolo. Itu namanya. Dan ternyata benar, orang Jawa itu sudah lupa. Kalau orang Jawa masih ada, sebenarnya harusnya itu beradab dan baik. Tapi karena ini ya, karena peradaban ini, penjajahan ini yang melunturkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya orang Jawa itu sendiri, tertukar dengan orang sana, Eropa ya. Petruk, kalau dalam bahasa wayang Petruk, Petruka. Makanya Petruk itu dalam cerita wayangnya kan jidatnya lebar. Lebar itu maknanya itu pintar, jenius. Orang pintar-pintar orang sana ya. Terus hidungnya gede, mancung. Nah itu kalau orang Indonesia nggak ada yang mancung. Kalau orang sana cerdas, pintar ya. Tapi kalau orang Indonesia bukan berarti tidak cerdas, tapi mengerti dan menyadari. Itulah yang menggunakan perasaan. Itulah karena Nabi kita juga pesan, sesungguhnya kepala dari anggota tubuh kita itu adalah hati. Masuk sebenarnya. Jadi kalau ditemukan Jawa dengan pesan hadisnya Nabi itu nyambung sebenarnya. Kalau kita mau menggali ya, yang nggak usah terlalu harus pinter banget agama sih, tapi kita memahami, mengkait-kaitkan, mengkoneksikan teori-teori ini. Orang Jawa kenapa ditambahkan Jawa? Jawa terdiri dari Jawa itu asal mulanya yang menurut saya baca ya di artikel, Jawa itu kenapa tanah Jawa disebut Jawa dan ada bahasa Jawanya itu. Nah salah satunya itu ya. Nah baik, cukup mungkin ya, sekian. Ini sebenarnya unek-unek masih banyak, kalau mau diceritain nanti disambung di sesi yang berikutnya ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga mendapat rezeki yang berkah, melimpah, serta kemakmuran dalam berkelimpahan rezeki. Semoga menjadi manusia yang beradab dan berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.